Salam pendidikan, apa kabar ibu dan bapak guru hebat semuanya? Bertemu lagi dengan Kak Google. Semoga selalu siap untuk memerdekakan pendidikan Indonesia. Kali ini Kak Google ingin menyajikan ulasan singkat dari buku terbaru karya Dr. Ulil Amri Syafri yang berjudul Pendidikan Adab Rasa Lokal. Buku yang baru saja diterbitkan ini amat mendalam dalam membicarakan tema pendidikan yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Ada beberapa tema menarik yang dibahas, yaitu beda akhlak beda adab, pembangunan jiwa dari seorang M. Syafei, adab mempercepat semangat nasionalis, pendidikan adab rasa lokal, tafsir adab Ki Hajar Dewantara, orientasi akhlak dan adab memudahkan cita-cita pendidikan nasional, bahkan juga diulas kajian tafsir dan kritiknya dalam memaknai alimuhum wa adibuhum dengan menggali dari rujukan otoritatif. Selamat menikmati ulasan kami. Pembicaraan akhlak ternyata begitu luas, apalagi jika dibahas bersamaan dengan adab. Titik pandang dan analisisnya semakin melebar, sebab pembicaraan adab melibatkan budaya, kebiasaan masyarakat, bahkan juga wahyunya. Di banyak bahasan para ilmuwan muslim, ada titik tekan yang berbeda antara istilah akhlak mulia dengan adab, walaupun ada juga titik persamaannya. Artinya, penggunaan istilah akhlak dan adab dalam tradisi keilmuan oleh para ulama selalu syarat dengan pemaknaan yang argumentatif. Dengan penuh kesyukuran, buku Pendidikan Adab Rasa Lokal, yang baru-baru ini terbit, bisa dikatakan sebagai kelanjutan buku Dr. Ulil Amri Syafri sebelumnya, khususnya pembahasan akhlak. Buku ini tetap dalam semangat membangun paradigma, bahwa betapa pentingnya akhlak mulia, karakter, mental, atau attitude, dalam kerangka berpikir pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Terkait dengan akhlak dan adab, jika kita ingin mengetahui keluasan pembahasan pengertian akhlak, maka jangan lupakan ulasan dari Imam Al-Ghazali. Beliau berhasil menalarisasikan dengan sangat baik definisi dasar tentang akhlak. Tapi jika ingin melihat gagasan dan implementasi adab, khususnya di dunia pendidikan dan pengajaran, maka khazanah kuno yang sangat menarik adalah dengan membaca karya Imam Al-Zarnuji. Dalam ruang lingkup tokoh dan ulama Indonesia masa lampau, baik mereka yang nasionalis maupun yang berpijak pada landasan agamis, orientasi akhlak ataupun adab tidak pernah diabaikan dalam proses pendidikan dan pengajaran di setiap satuan pendidikan. Justru hal tersebut menjadi cita-cita dan mimpi para tokoh di Nusantara sejak dulunya. Sebut saja Imam Nawawi Al-Bantani, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan beberapa tokoh lainnya yang membicarakan adab dalam karya-karya mereka. Sedangkan tokoh nasionalis yang juga concern pada keadaban di Indonesia dan pemikir tentang kebudayaan, paling menarik jika menelusuri karya-karya Ki Hajar Dewantara. Bila diteliti secara cermat, tentu melalui kajian pustaka terhadap buah karya tokoh pendidikan Indonesia masa lampau, pembahasan akhlak dan adab ini tidak saja tersirat, tapi tersurat secara jelas dan tegas. Bahwa wujud orientasi agamis dan nasionalis yang berpijak pada pembangunan jiwa manusia tersebut menyatu dalam perjuangan pendidikan. Para tokoh-tokoh ini bukan tidak punya perbedaan, tentu ada. Bahkan perbedaan tersebut juga melahirkan produk berpikir dan pergerakan yang berbeda dalam dunia pendidikan dan lainnya. Namun, perbedaan itu tetap bermuara pada satu tujuan, yaitu membangun jiwa dan raga, lahir dan batin, manusia Indonesia seutuhnya. Dalam ungkapan saat ini, membangun kecerdasan spiritual, kecerdasan moral, dan kecerdasan intelektual manusia Indonesia secara seimbang. Bagi tokoh-tokoh yang berjiwa nasionalis saat itu, sekolahan Belanda telah merusak. Tidak saja merusak adab, tapi juga budaya bangsa di banyak hal. Tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Dr. Sutomo, Marasutan, Engku Syafei dan lainnya, merasakan ada sesuatu yang hilang dari jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Hingga di kemudian hari, Ki Hajar Dewantara mencetuskan pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang menjadi solusi dari keterpurukan identitas bangsa oleh penjajah. Demikian pula Engku Syafei yang mencetuskan pendidikan jiwa dan pendidikan berbasis talenta untuk mengeksplor skill dan bakat anak bangsa. Terkait dengan akhlak, penggunaan istilah akhlak mulia dalam Islam memiliki makna konstan. Bahkan karakteristiknya pun telah diulas secara jelas. Pertanyaannya, apakah bahasan tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan sopan santun, kelembutan sikap, kehalusan hati, dan sejenisnya, bisa juga dinamakan dengan istilah akhlak dalam Islam? Menurut penulis tentu bisa, boleh-boleh saja, tapi secara agamis, tidak wajib menggunakan istilah akhlak untuk menggambarkan suasana sikap kebatinan dan perwatakan manusia yang dimaksud. Artinya,
Dibolehkan menggunakan bahasa yang biasa digunakan atau bahasa yang berkembang di negara masing-masing. Tidak mesti juga harus berbahasa Arab. Yang penting substansinya sudah cukup dipahami. Untuk Indonesia, silakan saja menggunakan bahasa daerah masing-masing untuk mendeskripsikan sikap dan perilaku manusia tersebut. Misalnya dipadankan dengan kata budi pekerti, karakter, kesusilaan, kebatinan, sukma. Walaupun ada sisi tipis perbedaannya, tetap saja semua makna dari istilah tersebut memiliki pemahaman khasnya masing-masing. Itulah kekayaan bahasa yang dimiliki anak manusia. Adapun pengertian akhlak dan adab dalam pemikiran Islam, memiliki perbedaan makna dan penggunaannya tersendiri. Akhlak untuk sesuatu yang lebih konstan pada diri manusianya, sedangkan adab tidak demikian. Akhlak merupakan sikap yang sudah terpatri baik, sedangkan yang masih berubah karena kondisi dan kebutuhan lingkungan bisa disebut adab. Proses pendidikan akhlak selalu melibatkan batin, sedangkan adab hanya melibatkan zahirnya saja. Maka kerap kali dalam pemikiran pendidikan tokoh masa lalu ada juga yang menyebutkan pendidikan batiniyah, atau sebutan pendidikan ruhani sebagai pendidikan akhlak. Dalam pembahasan pendidikan di Indonesia, akhlak dan adab bisa menggunakan istilah pendidikan sukma, pendidikan akhlak, pendidikan karakter, pendidikan kesusilaan, pendidikan adab, pendidikan jiwa, pendidikan kebatinan, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan etika, dan seterusnya. Kesemua istilah tersebut sama-sama berbicara tentang pendidikan perilaku manusia. Hanya saja cakupan dan rujukannya terkadang ada bedanya. Dalam hal ini, pendidikan akhlak mulia dalam Islam selalu menghadirkan nilai tauhid kepadanya. Yang menarik, pembicaraan tema adab oleh seorang Ki Hajar Dewantara sangat mengakar pada budaya bangsa Indonesia. Beliau menyadari asal kata adab berasal dari bahasa Arab yang memiliki padanan atau sinonim dengan beberapa makna dengan bahasa di Indonesia. Maka ketika beliau menekankan bahwa adab itu berkaitan dengan perkara zahir dan batin manusia sekaligus, kesimpulan ini yang agak unik dari seorang Ki Hajar. Jika diteliti, ulasan pemikiran adab Ki Hajar Dewantara tersebut memiliki titik temu dengan pemikiran klasik tentang konsep munculnya akhlak pada diri manusia dalam perspektif Imam Al-Ghazali serta konsep adab dan peradaban versi Ibnu Khaldun. Melihat hal ini, apakah tak mustahil jika Maria Montessori yang mempengaruhi Ki Hajar Dewantara sebenarnya telah juga membaca karya-karya dan pemikiran dua intelektual kenamaan dunia tersebut? Meskipun belum secara jelas terbukti, namun sepertinya pemikiran pendidikan adab Ki Hajar Dewantara juga berakar pada konsep-konsep dasar peradaban versi Ibnu Khaldun. Allahu a'lam. Hal ini didasari bahwa pemikiran seorang Ibnu Khaldun sudah dibaca tokoh-tokoh dunia masa lampau hingga mempengaruhi pemikiran yang berkembang saat itu. Hingga kini pemikiran Ibnu Khaldun masih hidup. Bahkan sekelas Mark Zuckerberg pun masih membaca Muqaddimah, karya fenomenal dari Ibnu Khaldun. Demikian penjelasan singkat dari buku Pendidikan Adab Rasa Lokal karya Dr. Ulil Amri Syafri. Silakan membaca bukunya karena isinya jauh lebih menarik, khususnya untuk para mahasiswa, pengajar, dan peneliti di dunia pendidikan. Terima kasih.